Kalau seumpama ada orang tua kita yang kita masih berharap hidup panjang bersamanya, oh kok sudah dicabut sebelumnya, itu yang terbaik buat kita. Ingatkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi yang tidak ada duanya, seorang Rasul yang tidak ada tandingannya, yang karenanya semua Rasul, semua Nabi tercipta, semua karena Nabi Muhammad. Tapi lihat betapa nelangsanya, betapa sedihnya kehidupan daripada Nabi kita Muhammad. Jangan pun kita manusia yang masih ada pengalaman empirik untuk berkasih cinta. Malaikat yang tidak pernah itu berteriak kepada Allah dan semuanya komplain kepada Allah. Dikarenakan ketika Nabi Muhammad sebelum lahir, ayahnya sudah dicabut nyawanya. Sehingga dikomandoi oleh malaikat Jibril, dia berkata kepada Allah Ta'ala, "Ya Rabb, Abu Habibik sallallahu alaihi wasallam, ayah daripada kekasih mau engkau cabut juga nyawanya sehingga dia tidak akan melihat ayahnya lagi." Maka Allah Ta'ala menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamu." Aku lebih tahu daripada apa yang kalian ketahui, aku lebih tahu. Pengetahuan yang kalian dapatkan pun juga karena aku yang berikannya. Allah lebih tahu. Nah, oleh karenanya kan kesenangan Allah kepada seorang hamba itu ketika terjadi suatu kejadian langsung serahkan pada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika terjadi langsung kembali kepada Allah. Nah, itu paling senangnya Allah. Itu tanda bahwasanya dia itu adalah orang dicinta oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa? Kemudian lahir dalam keadaan Rasulullah nggak punya ayah. Tahu kan nasibnya orang nggak punya ayah? Enakan tidak punya ayah atau tidak punya ibu? Itu bukan jawaban. Pertanyaan kan cuma dua. Kalau pertanyaan dua, ya salah satu jawabnya. Enakan nggak apa ada dua-duanya? Ya itu kan mana sertanya kayak begitu. Yang cerdas sedikit lah. Jadi kedua-duanya itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tapi sebenarnya kalau kita kehilangan ayah, maka kita kehilangan segala-galanya. Kita kehilangan ibu, mungkin kita kehilangan kasih sayang. Tapi kehilangan ayah, kita akan kehilangan nafkah, kita kehilangan kehormatan, kita kehilangan pengayoman, kita kehilangan pengamanan, kita kehilangan harga diri. Orang tidak merendahkan kita dan sebagainya karena nggak ada ayah. Ayah yang benar-benar membanggakan kalian itu ayah. Membuat kalian bangga itu ayah. Memberikan kalian itu nafkah ayah. Membuat kalian itu senang bahagia dengan harta ya, dengan itu ayah. Ibu kita dapatkan kasih sayang. Tapi ayah kasih sayang tidak sempurna seperti ibu, tapi segalanya dari orang menjadi berani kepada kamu ketika nggak ada ayahnya. Dan ketika ada ayahnya dia menghargainya, nggak enak kepada ayahnya. Ketika seorang yang itu sudah punya ayah lagi, maka dia lebih cenderung untuk direndahkan daripada yang masih punya ayah. Ketika seorang wanita sudah menjadi yatimah, maka dia cenderung untuk lebih mudah untuk didapatkan di dalam pasangan orang ketimbang yang masih punya ayah. Karena masih mikir nih ayahnya gimana, gimana. Orang terangkat jangan, dia itu anaknya ustadz, oh dia itu anak orang kaya. Ayahnya yang dipandang, bukan ibunya. Nah itu. Tapi lihat, ayah yang segala-galanya bagi seorang anak, sebelum Nabi SAW lahir, dicabut nyawanya. Nah, sehingga lahir dalam keadaan tidak punya. Bahkan, seorang penyusu pun seperti Sayyidatuna Halimah Sa'diyah yang datang jauh-jauh dari Bani Sa'ad untuk mencari anak yang mau disusuinya,
hanya untuk mendapatkan sesuap nasi dengan menyusuinya, maksudnya disewa oleh ayahnya. Nabi Muhammad sudah disodorkan kepada 20 sekian penyusu yang datang bersama Sayyidatuna Halimah. Semua nolak. Alasannya, nggak punya ayah, siapa yang bayar aku? Termasuk Sayyidatuna Halimah. Awalnya menolak. Tapi kok hatinya itu langsung kepincut gitu. Hatinya itu langsung merasa belas kasih kepada Nabi. Tapi dia memaklumi suaminya orang nggak punya. Dia ingin membantu suaminya. Sehingga ketika cari nggak dapat, semuanya dapat, tinggal Sayyidatuna Halimah yang nggak dapat. Baru kemudian dia meminta izin kepada suaminya, bagaimana kita bawa barangkali di dalam anak itu ada